wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indri Hardianti dari mahasiswa Universitas Medika Dr. Dwi Suherman. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan. Apakah saya boleh minta waktunya Ibu? Bisa. Oke, baik, saya akan membacakan pembahasan materinya. Pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan yang harus ada antara manusia dengan lingkungan agar dapat menjamin kesehatan manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menyediakan air bersih dan pengendalian mencerminkan air bersih serta pengelolaan air limbah, yaitu ada pengelolaan sampah dan pemberantasan vektor, pencegahan dan pengawasan cerminan tanah, sanitasi makanan dan pengendalian pencemaran udara, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk perlindungan lingkungan. Pengaruh kesehatan lingkungan terhadap kesehatan keluarga. Keluarga yang sehat biasanya berasal dari lingkungan rumah yang sehat, maka kesehatan keluarga dapat meningkatkan rumah yang cukup bersih, dapat memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Rumah yang ventilasi cukup dapat menyediakan keluarga dari risiko terjadinya penyakit atau gangguan saluran pernapasan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk lingkungan rumah. Yang syarat pertama yaitu ada syarat fisiologi, yaitu perumahan harus memenuhi persyaratan fisiologis agar kebutuhan tubuh terpenuhi melalui fasilitas yang tersedia, yaitu termasuk di dalam kebutuhan fisiologis untuk perumahan adalah yang pertama itu ada pencahayaan. Pencahayaan yang diperlukan untuk suatu ruangan di dalam rumah dapat terbentuk cahaya alami yaitu sinar matahari dan juga cahaya buatan yaitu sinar lampu. Cahaya diperlukan per orang yaitu tinggal di dalamnya. Yaitu ada juga penghawaan. Penghawaan untuk suatu ruangan di dalam rumah harus diperhatikan yaitu aliran udara yang masuk di dalam ruangan serta jumlah udara yang diperlukan per orang yang tinggal di dalamnya. Ada juga kebisingan. Tidak dapat diganggu ketenangan akibat adanya kebisingan baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam rumah. Dan juga ada ruangan. Tersedia ruangan yang cukup untuk kegiatan bermain bagi anak-anak dan untuk belajar. Selain itu, harus tersedia ruangan utama yaitu ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan sebagainya. Ada juga syarat psikologis, yaitu menjamin privasi setiap anggota keluarga harus terjamin ketenangan dan kebebasan dalam hunian, sehingga tidak tergantung baik oleh keluarga yang lain, tetangga maupun orang yang kebetulan lewat di luar. Lingkungan yang seseorang akan dapat memiliki hunian mana yang sesuai dengan strata sosial keluarga. Kesenjangan strata antara penghuni atau pemukiman akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Ada juga mempunyai halaman yang dapat ditanam seperti pepohonan atau tanaman. Fungsi dari tanaman rumah di samping memberikan rasa keindahan bagi penghuninya, berfungsi juga untuk membersihkan udara dan menahan atau pelindungan pencemaran udara dari luar. Ada juga untuk hewan peliharaan, dibuat kandang tersendiri yang terpisah dari rumah untuk menghindari tertularnya penyakit zoonosis atau keributan yang ditimbulkan oleh binatang peliharaan. Sebaiknya dibuat kandang terpisah dari ruangan yang biasa dihuni. Pencegahan penularan penyakit. Ada pada dasarnya persyaratan terpenuhi harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Beberapa syarat berikut yang terkait dengan
Tersedianya fasilitas sanitasi agar kesehatan penghuni tetap terhindari. Penyakit tidak tertular, penyakit infeksi baik antara penghuni maupun dengan kehadiran anggota keluarga lain sekitarnya. Yaitu ada tersedianya air bersih atau air minum. Dan juga ada keadaan rumah maupun halaman serta lingkungan terjamin. Ada juga luas atau ukuran kamar yang tidak menimbulkan suasana kumuh. Luas kamar minimal ukuran 2-5 meter dan 3 meter. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Terus bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan di rumah? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang ada di rumah, ada yang beberapa harus yang dihindari timbulnya kecelakaan. Misalnya, adanya ventilasi di dapur untuk mengeluarkan gas seadanya terjadi kebocoran dari tabung gas. Buatlah jendela agar gas segera dapat dikeluarkan dari ruangan. Yang kedua, itu ada cukup intensitas cahaya untuk menghindari kecelakaan seperti tersandung, teriris, atau tersayat, tertusuk jarum waktu menjahit, dan sebagainya. Ada juga jauhi dari pepohonan besar. Bangunan rumah jauh dari pepohonan besar yang mudah tumbang atau runtuh. Ada juga lantai yang selalu basah seperti kamar mandi, kamar kecil, tidak licin, baik karena konstruksinya maupun peliharaannya. Ada juga bagian bangunan yang terdekat api atau listrik terbuat dari bahan tahan api. Ditanyakan lagi? Udah nggak ada. Ya baik, tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya tutup satuan acara penyuluhan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.